Oke, kembali lagi ke Mifpro Channel, channel yang membahas tentang keuangan dan teknologi. Kali ini kita bahas ya, teman-teman, yaitu terkait dengan teknologi yang dimana kita sebelumnya sudah pernah menjelaskan ya terkait dengan project management, terkait dengan kick off sebelumnya. Nah, sekarang kita akan meneruskan untuk menjelaskan tentang requirement ya, kelanjutan dari kick off ini. Oke, kita masuk ke requirement. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk project management ya. Di sini kita masuk ke fase requirement, fase 2. Oke, di sini ada PIC ya. PIC-nya yaitu terkait dengan ada business analyst, ada sistem analis, ada technical writer ya. Nanti business analyst ini kan ya, itu menggali ya informasi apa kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan gitu ya, ataupun alur proses dari permintaan pengembangan dari user gitu ya. Lalu sistem analis ini juga harus berkolaborasi ya, atau istilahnya bekerja sama dengan bisnis analis, bagaimana dari permintaan user, proses bisnis dari permintaan user itu bisa disistemkan secara baik ya. Nah, ini juga ini yang nantinya sistem analis akan memberikan insight masukan kepada blueprint bahwasanya nanti sistem yang akan berjalan seperti seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Jadi ada istilahnya sistem analis ini memberikan masukan gitu, dan juga secara approval ataupun insight-insight dan lain sebagainya. Apakah sistem analis ini bisa ya mensistemkan gitu, kalau memang ada masukan atau memang ada semacam tidak bisa gitu ya, istilahnya oh ternyata permintaan ini nggak bisa diproses gitu ya karena datanya ada yang kurang, ternyata prosesnya yang nggak sejalan dan lain sebagainya. Ini nanti sistem analis yang akan memberikan masukan head ya ke bisnis analis, bahwasanya nanti bisnis analis yang akan menyampaikan ke si user bahwasanya proses A ini nggak bisa dilakukan Pak, harus ada alternatif lain, maka bisa berjalan seperti seperti ini ya, seperti itu. Oh, istilahnya nanti bisnis analis dan sistem analis ini yang harus bekerja sama ya. Jangan sampai nanti bisnis analis katakan sistem analisnya tidak datang atau tidak, istilahnya tidak apa namanya, ya tidak hadir gitu ya. Lalu setelah bisnis analis ini diberikan informasi, bisnis analis menggali semua informasi dan masuk ke bisnis analis, lalu bisnis analis tersebut berdiskusi dengan sistem analis, ternyata ada sesuatu yang nggak bisa berjalan, sistemnya ini nggak bisa berjalan kalau seperti itu kan ya, hingga akhirnya bisnis analis ini harus mengkonfirmasi lagi ke. Nah, dari sini kan ada waktu gitu ya yang terbuang sia-sia. Alangkah baiknya nanti bisnis analis, sistem analis, teknik komputer itu ketiganya ini datang ke user, berdiskusi ya. Nanti kalau memang ada proses yang diinginkan dari user dan tersebut proses tidak bisa disistemkan, ya mungkin karena ada data yang kurang, mungkin ada proses yang sebelumnya itu belum matang dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa langsung tahu hasilnya gitu ya. Atau memang dari sistem analis akan memberikan alternatif, oh ternyata sistem ini bisa berjalan Pak, namun kalau sistemnya kurangan data, kurangan ini, itu nggak bisa jalan, alternatifnya harus pakai A, harus pakai B gitu. Misalnya nanti ini ya sangat-sangat diperlukan gitu ya, bisnis sistem analis dan teknik itu harus benar-benar bekerja sama untuk agar sistem ataupun bisnis yang disistemkan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu technical writer ini mencatat seluruh diskusi ya yang ada, dan juga untuk TW ini juga akan dibuatkan ya, harus membuatkan sebuah tugas yaitu menyusun dokumen blueprint gitu ya, dan juga mengenai fitur pengembangan
ya seperti itu. Semuanya nanti harus dicatat dan dituliskan dalam bentuk PIN ya teman-teman. Oke, jadi setelah requirement ini selesai, nanti teman-teman harus menyertakan ataupun memberikan ini ya apa namanya masukan ke dalam dokumen blueprint yang nantinya ini perlu ditandatangani ya, perlu ditandatangani dari sisi user, dari sisi PIC atau tim project juga ini harus ditandatangani. Kenapa ini penting? Karena blueprint ini adalah sebagai pondasi awal pengembangan aplikasi atau berjalannya project ya nantinya. Nah, jadi teman-teman alangkah baiknya kalau seandainya blueprint ini selengkap mungkin ya. Jadi permintaan dari user itu sedetail-detailnya pengembangannya apa itu benar-benar di sisi blueprint karena itu adalah pondasi awal kita. Dan apabila pondasi awal ini sudah ditandatangani dan sudah disetujui, maka dari tim project ya atau project manager ini harus menginformasikan ke si user bahwasanya dokumen blueprint ini adalah pondasi awal untuk pengembangan aplikasi Pak. Kalau seandainya di luar nanti waktu pengembangan data ada sesuatu yang belum tertulis ini akan menjadi masalah di kemudian hari Pak. Nah, karena pondasi awalnya di sini. Jadi dimohon untuk user membaca secara detail dokumen blueprint ini kalau memang sudah setuju silakan untuk ditandatangani. Nah, blueprint ini adalah pondasi kita ya teman-teman. Karena ini pondasi, ini juga sebagai apa namanya ya batasan masalah gitu. Kalau seandainya di kemudian hari user ini ternyata membutuhkan A, B, C, D lagi tidak sesuai dengan cakupan blueprint, nah ini bisa kita tolak ini gitu ya. Kalau mereka bersikuku ya, bersikuku adalah pengembangan dan harus dilakukan. Nah ini nanti perlu dilakukan sebuah diskusi secara SC ya atau steering committee gitu. Nah untuk menentukan bahwasanya cakupan ini yang tidak masuk ke dalam blueprint bagaimana, apakah ini tetap dimasukkan ke blueprint atau ini di blueprint steering committee yang kan karena setiap penambahan fitur atau pengembangan yang di luar dari blueprint, nah ini kan istilahnya sudah di luar cakupan ya, ini nantinya bisa tidak on budget, tidak on time ya, dan jika tidak on scope gitu. Istilahnya kita akan rugi gitu sebagai project itu akan rugi. Itu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan requirement. Oke, di sini ada fase 2 yang kita bahas adalah blueprint ya. Nah, yang sudah sempat kita singgung di slide yang tadi, yaitu di blueprint ini ada pengembangan, ada fitur desain, sistem flow, approval ya. Approval, lalu bila ada ya, lalu ada batasan pengembangan, laporan, metode. Nah, ini mandatory ya teman-teman ya. Ini adalah tanda tangan persetujuan dari tim project, user, dan tim cek vendor. Nah, ini harus benar-benar di. Lalu yang kedua yaitu kasih penjelasan ke user. Nah, sempat saya singgung tadi itu bahwasanya ini adalah sebagai pedoman pengembangan titik nadi patokan ya apabila ada permintaan di luar blueprint akan menjadi proses diskusi kembali. Nah, ini di sini di blueprint ini yang pertama adalah ada informasi pengembangan ya, ada fitur desain. Nah, untuk fitur dan desain ini alangkah baiknya teman-teman juga memberikan desain rangkanya aja dituangkan di blueprint ya. Mungkin kerangkanya saja, mungkin kalau seandainya ada form gitu ya, ada form pendaftaran, ada form apa itu kasih kasih dalam bentuk kerangkanya. Contohnya kerangkanya nanti formnya di mana seperti apa, ada combo box, ada pencarian dan lain sebagainya. Tulis semua itu kerangkanya aja, nggak perlu bagus-bagus kayak sudah ada tampilan ikonnya, nggak perlu kotak-kotak saja nggak masalah, yang penting sudah ada kerangkanya bahwasanya desain seperti ini agar kedepannya kalau memang desain ini cocok
nanti bisa dikembalikan ke blueprint. Pak, ini adalah desain blueprint kita yang sudah disetujui, sudah ditandatangani. Jadi kita mengacu ke sisi desain dan fitur ini. Ini sebenarnya sebagai landasan aja ya teman-teman ya. Jadi kalau memang pengembangan teman-teman belum selesai, tiba-tiba user itu minta desainnya seperti itu, diabaikan dulu aja. Pak, kita sudah kita tetapkan Pak untuk blueprintnya seperti ini. Kalau memang ada perubahan, itu tidak ada masalah bagi kami. Yang penting kita selesaikan dulu terkait dengan pengembangan. Nah, kalau memang ada perubahan desain dan sebagainya yang mengalami apa istilahnya butuh waktu yang panjang, nah ini bisa apa namanya bisa kita kerjakan lah sesuai permintaan user, tapi itu ini ya tetap pengembangan yang seharusnya itu harus itu menjadi prioritas terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke, ini terkait dengan sistem flow ya. Sistem flow ini nanti technical writer ini juga bekerja sama dengan bisnis analis ya. Seperti apa sih sama apa sih nanti sistemnya gitu, sistem proses bisnis seperti apa gitu. Dan juga nanti juga bisa bekerja sama eh, analis ya. Itu terkait dengan database-nya, flow-nya seperti apa, ERD database-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibuat dan nanti masuk ke ranah development di fase 3 development. Itu nanti teman-teman development bisa enak bacanya gitu ya, bisa cepat mengerjakan. Tidak bayang-bayang seperti database-nya ini apalagi desain ya. Kalau desainnya belum ada itu nanti development itu pasti bingung. Pasti lamanya nanti di desain. Kenapa? Ya karena desainnya nggak pasti, mungkin secara development dia akan berimajinasi gitu ya, oh bagusnya gini, oh wah itu lama. Kalau seandainya sudah ada desainnya, enak dia, oh desainnya ini sudah dapat, dia akan kerjakan dengan jadi dia tidak beralternatif gitu ya, maksudnya bervari apa istilahnya ya mencari bagusnya seperti apa gitu ya, nggak perlu. Oke, ini terkait dengan approval ya, ini terkait dengan approval, jadi sistem eh, bisnis analisnya itu apakah ada satu, tingkat dua, tingkat tiga, ataupun ada flag apa ya, ada flag lainnya. Contoh kalau seandainya si A nggak ada, bisa naik langsung ke B gitu ya. Kalau seandainya levelnya terdiri dari 3 level, ternyata yang nggak usah level satunya nggak dianggap, langsung aja masuk ke level 2 dan level 3 gitu ya. Profil ini memang macam-macam ya, tergantung dari bisnisnya seperti apa ya. Lalu ada batas pengembangan, ya ini batas pengembangan terkait dengan seluruh pengembangan. Lalu keenam ya terkait dengan laporan ya. Nah ini terkait dengan laporan-laporan itu bisa juga dicantumkan di blueprint. Laporan apa saja yang perlu dikembangkan, yang perlu ada. Lalu terkait dengan metodologi pengerjaan, nah ini metode pekerjaan ya seperti apa, apakah dia agile atau sistemnya seperti apa, apakah dia waterfall. Nah ini nanti teman-teman bisa lah dari project manager ini yang harusnya memberikan arahan ya metode pekerjaan seperti itu ya. Oke, di sini masuk ke fase 2 blueprint. Kalau memang ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan fase 2 blueprint, silakan aja tanya masuk ke kolom komentar ya. Ada apa lagi ya terkait dengan ini? Oh ya, alangkah baiknya ya teman-teman kalau seandainya blueprint sudah jadi, itu alangkah baiknya jangan dikirimkan ya blueprint ini, jangan langsung dimintakan tanda tangan, tapi tetap kita meetingkan. Sebelum kita meetingkan itu kirim dulu draft blueprintnya ke user untuk dibaca-baca. Lalu esok harinya atau di lusanya
Nah, teman-teman silakan untuk melakukan meeting ya untuk pembahasan blueprint ini. Dibahaslah mulai dari pertama pengembangan fitur sistem sampai benar-benar selesai. Kalau memang ada yang kurang dari sisi user, pengembangan dari sisi user, itu bisa diobrolin katanya. Nah, kalau seandainya sudah ada tambahan-tambahan dari user atau sudah selesai gitu, ada tambahan, ada waktu meeting sudah selesai, kita tambahkan poin-poin tadi, karena ya nanti ini mencatat poin-poin apa saja dari tambahan, mungkin dari tambahan atau dari koreksi user ya, kata poin-poinnya dikasih semua ya. Nanti setelah itu taruh ke bentuk mom gitu ya, thing of needs gitu ya. Nah, itu ada dokumennya, cantumkan dulu semuanya ke situ dari komputer, cantumkan semua itu, lalu minta tanda tangan ke sisi bahwasanya permintaannya atas koreksi, atas tambahan seperti sesuai yang ada di meeting tadi. Kalau memang sudah tambah tangan, baru blueprint ini dikoreksi atau di biasanya diperbaiki ya sesuai dengan Nah, setelah itu nanti baru ada perbaikan. Nah, nanti yang kedua bisa kita meetingkan kembali atau kita kirimkan langsung draft blueprint ke mereka bahwasanya sudah ada perbaikan dari kita. Alangkah baiknya kita meetingkan lagi sih, kita meetingkan lagi, lalu kita apa ya istilahnya, kita meetingkan kembali. Nah, kita jelaskan blueprint tersebut bukan dari awal sampai akhir lagi, tidak, tapi dari yang sudah diperbaiki, biar enggak sampai larut-larut lagi tuh, nanti pengembangannya ada review lagi nanti. Ini nanti kalau sudah dapat, sudah oke usernya, nah baru kita mintakan tanda tangan di blueprint. Kalau seandainya sudah tanda tangan, alhamdulillah blueprint sudah sukses untuk dijadikan sebagai pedoman ya, atau pondasi awal kita untuk melakukan development. Nah, di sini ada fase 2 yaitu terkait dengan dokumen project chapter ya. Nah, di sini juga terkait dengan pengembangan dari sisi sistem. Nah, ini harusnya dari technical writer ini bekerja sama dengan sistem analis. Nah, terkait dengan topologinya seperti apa, sistem buildnya seperti apa, bahasa pemrograman, framework, database, timeline, nah, kebutuhan server, penjelasan pihak ketiga. Ini kalau ada pihak ketiga ini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita melakukan pengembangan user ya aplikasi, ternyata pengembangan ini ada API, contoh ya mungkin dari WhatsApp gitu. Dan, perlu pengiriman message ke WhatsApp, kan perlu API ya buat mengirimkan kerjasama pihak ketiga. Nah, ini bisa dijelaskan juga di project manager teman-teman. Jadi kalau dari blueprint tadi itu mencakup dari prosesnya, orang, flow, bisnisnya seperti apa, permintaannya seperti apa, pengembangan seperti apa, ada fitur apa saja. Nah, di project chapter ini menjelaskan terkait dengan sistemnya yang berjalan itu seperti apa yang dibutuhkan agar bisnisnya itu bisa berjalan di sistem gitu. Jadi dari sini kan ada kan ya data timeline, ini nanti juga akan masuk ke dari sisi project manager, server apa gitu ya. Nanti setelah project chapter ini disetujui oleh user, nah ini juga sebagai pedoman juga untuk sistem ini dibangun. Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin di sini ya teman-teman ya, kita sudah masuk ke fase kedua. Nanti kita lanjutkan ke fase development ya, teman-teman ya. Oke, di sini mungkin dari teman-teman yang masih belum mengetahui ya terkait dengan fase 2 ini, mungkin ada pertanyaan, silakan lanjut saja di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk menjawab ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk di fase 2.
lanjut nanti tunggu ya untuk di fase 3 yaitu fase development. Oke.